Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan 3 Minutes. Bacaan Alkitab kita hari ini tiba pada kitab Ayub pasal 14, 15, dan 16. Judul renungan kita hari ini adalah Bawalah perkaramu kepada Allah. Renungan kita terambil dari kitab Ayub pasal 16 ayat 19 sampai 22. Dikatakan pada ayat 19, ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat maha tinggi. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Saudara yang terkasih, siapakah yang paling kita andalkan dalam kehidupan ini? Ketika kita mengalami kondisi sulit dalam hidup, kepada siapa kita akan berpaling? Ketika orang-orang terdekat ternyata adalah bagian dari masalah itu, kepada siapa kita akan berpaling? Bahkan ketika Tuhan sendiri adalah bagian dari masalah itu, kepada siapa lagi kita akan berpaling? Kesulitan hidup membuat tatanan dan prioritas kehidupan kita menjadi nyata. Ada orang yang aktif dalam pelayanan gereja selama puluhan tahun, tetapi ketika hendak membuatkan pesta pernikahan untuk anaknya di lapangan terbuka, dia tidak bisa membendung rasa khawatirnya bahwa akan turun hujan. Maka seorang pawang hujan pun menjadi solusinya. Menjalani kehidupan religius jauh lebih mudah daripada sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di tengah masalah yang nyata. Dalam bacaan kita hari ini kita melihat Ayub mengalami kesulitan yang melibatkan Tuhan. Kebangkrutan total, kematian anggota keluarga, sakit pada tubuh, kejatuhan status sosial, dan seterusnya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana ia dapat melihat semua ini terjadi di luar pengetahuan dan izin Tuhan? Bagi banyak orang jelas ini karma. Namun bagi Ayub, iman dan integritasnya dirinya jelas. Ini semua terjadi bukan karena kesalahannya. Dalam kesulitan semacam itu, kepada siapa lagi Ayub harus mengadu? Dalam bacaan kita hari ini membawa kepada kita suatu momen yang luar biasa dalam pergumulan Ayub. Masih ada satu harapan bagi Ayub, yaitu Tuhan sendiri. Orang percaya karma melihat bahwa Ayub pasti seorang pendosa yang belum bertobat, tetapi dalam integritas dan imannya Ayub mengadu kepada Tuhan agar Tuhan membela dirinya. Ia membawa perkaranya kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam ayat 19. Ketahuilah
Sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku, ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Dengan iman, Ayub dapat menguasai keraguan-raguannya mengenai kebaikan Allah, karena ia menyatakan bahwa Allah sendiri yang akan bersaksi bahwa dirinya tidak bersalah. Ia ingin agar Allah membela perkaranya di mahkamah surga. Kerinduan akan seorang pengantara untuk membela kita di hadapan Allah menjadi kenyataan di dalam Yesus Kristus. Melalui Dia, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Seperti dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dituliskan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.